Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Brutarigan dengan NIM C0N021023. Saya dari program studi keuangan daerah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah ada teori akuntansi sektor publik. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada atau the ability to explain. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi atau the ability to predict. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena, the ability to control given phenomena. Selanjutnya, di sini yang kedua, tujuan dari mempelajari teori akuntansi. Yang pertama, ilmu murni atau abstrak. Yang kedua, ilmu deskriptif, ilmu deveratif. Yang ketiga, ilmu sinoptis. Yang keempat, ilmu terapan. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala atau constraints yang dihadapi akuntansi sektor publik, di mana hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, daya banding. Yang keempat, tepat waktu. Yang kelima, ekonomis dan dalam penyajian laporan. Yang keenam, materialistis. Yang selanjutnya, sistem akuntansi sektor publik. Sistem akuntansi sektor publik yaitu yang pertama, identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Yang kedua, pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Yang ketiga, adanya sistem pengendalian untuk menjamin realitas. Yang keempat, menghitung pengaruh masing-masing operasi. Yang selanjutnya, standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada pengguna. Laporan keuangan untuk tujuan pada pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain yang pertama, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara berhati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya. Yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Yang keempat, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Slide yang selanjutnya. Standar yang overlap terjadi ketika yang pertama, standar terlalu banyak. Yang kedua, standar terlalu rumit. Yang ketiga, tidak ada yang tegas sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. Yang keempat, standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum atau general purpose standards, sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Yang kelima, standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasikan perbedaan antara entitas publik dan entitas non-publik, laporan keuangan tahunan yang interim, organisasi besar dan kecil. Slide yang keenam, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya.
Slide yang selanjutnya, teknik-teknik dari akuntansi sektor publik. Di sini ada 3 teknik. Yang pertama, akuntansi anggaran, yang kedua, akuntansi komitmen, yang ketiga, akuntansi dana. Slide yang selanjutnya, basis dan sistem perencanaan akuntansi keuangan sektor publik. Pertama, basis kas atau cash basis, yang kedua basis akrual atau accrual basis, yang ketiga basis kas menuju akrual transisi kas ke akrual. Yang keempat, single entry dan double entry. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.